لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Anda semua dan mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita, bulan Ramadan adalah ibaratkan sebuah sekolahan. Yang namanya sekolahan pasti memiliki kegiatan-kegiatan, memiliki peraturan-peraturan yang harus diikuti dan juga dipatuhkan. Dan kita menginginkan kalau kita berada di sebuah sekolahan, pasti kita akan lulus dari sekolahan itu. Tidak mungkin kita akan berlama-lama di sekolahan. Dan kita lulus dari sekolahan tersebut pasti ingin mendapatkan sebuah penilaian yang terbaik. Pasti menginginkan mendapatkan sebuah ijazah. Dan ijazah tersebut isinya adalah nilai-nilai terbaik kita. Begitupun di bulan Ramadan, maka kita harus mengikuti kegiatan bulan suci Ramadan tersebut. Apa-apa kegiatan di bulan Ramadan, sebagaimana yang sudah kita bahas pada hari yang kemarin, pada kegiatan kemarin, bulan suci Ramadan mengajarkan kita banyak kegiatan, diantaranya puasa, baca Al-Quran, bersedekah, dan juga berbuat baik sesuatu hal apapun yang bisa menilai dan dapat menilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sebuah sekolahan, tanda bukti orang tersebut sukses dalam menempuh ilmunya, maka dia dibuktikan akan mendapatkan syahadah. Apa itu syahadah? Syahadah itu artinya ijazah dari sebuah sekolahan. Begitupun di bulan Ramadan, bukti daripada orang yang berhasil di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan gelar takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan puasa, hakikat tujuan puasa adalah orang tersebut mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dalam hal tersebut terkhusus untuk bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya ya Rabb puasa tersebut? Tujuan puasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, agar menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Kebanyakan para ulama-ulama kita mengartikan takwa artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika ditanya, wahai Imam Ali, apa itu takwa? Beliau berkata, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa artinya engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau takut kepada yang maha agung, engkau takut kepada yang maha mulia, engkau takut kepada yang maha besar, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan takut? Kenapa orang bertakwa itu adalah takut kepada Allah? Bukankah orang takut itu maka dia akan menjauhinya? Sama seperti halnya ada orang yang berkata, kalau kita takut pada sesuatu maka kita akan menjauhinya. Contoh adalah kita takut sama ular, pasti kita akan jauh dengan ular. Kalau kita takut dengan singa, pasti jauh dengan singa. Takut dengan seseorang, kita pasti tidak akan mau menemui orang tersebut. Dan takut kepada apapun, kalau sifatnya dunia, maka kita akan menjauhi hal tersebut. Tetapi semua ketakutan itu tidak bisa disamakan dengan takutnya kepada Allah. Satu-satunya rasa takut yang bisa mendekatkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, maka sebenarnya itu adalah orang yang paling beruntung yang hidup di dunia. Kalau engkau ingin menjadi orang yang beruntung di mata Allah, beruntung di dunia, maka tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takut, segala apapun kesulitan dalam hidupnya akan dibantu oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang ada rasa takut kepada Allah, rasa takut dalam hatinya kepada Allah, maka apapun kesulitan hidupnya akan dibantu, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang kalau takut kepada Allah, maka yakin hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan sejahtera, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut kepada Allah, tidak akan ada orang yang menggunakan lisannya dari ada perkataan yang buruk. Orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan lisannya menyakiti perasaan orang lain. Orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan lisannya untuk menggibahkan, menggunjing kejelekan keburukan orang lain. Dan orang yang takut kepada Allah akan menjaga segala anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan matanya dari perkara-perkara yang buruk-buruk. Maka dia akan menggunakan mata untuk hal yang baik, memandang orang lain dalam keadaan baik, memandang indah kepada setiap apapun yang Allah ciptakan di dunia ini. Dan orang yang takut kepada Allah, maka dia haram menggunakan mata untuk melihat aurat. Haram menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menggunakan lisannya, menggunakan pendengarannya, menggunakan matanya, menggunakan hatinya. Itu hanya untuk kebaikan. Karena segala sesuatu hal tersebut yang Allah berikan kepada kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati terbesit pada hati, semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bagi kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan mengajarkan kita rasa takut kepada Allah. Pada siang hari kita takut kepada Allah, tidak makan, tidak minum, dan tidak bersyahwat. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan rasa lapar, menahan syahwat, menahan haus, dan menahan segala hal. Dan ini tidak lain dan tidak bukan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terdidik menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy'arawi berkata, musibah yang terbesar yang ada di hadapan manusia adalah bukannya gempa, bukan tsunami, bukan tanah longsor, bukan apapun, tetapi musibah terbesar kata beliau adalah musibah ketika engkau memiliki hati tetapi hatimu tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa takut kepada hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ciri utama bagi orang yang takut kepada Allah adalah maka dia akan semakin giat, semakin gencar dalam ibadah kepada Allah. Maka dia akan merasa rugi kalau ada kewajiban yang ditinggalkan, merasa rugi bahkan yang sunnah ditinggalkan. Maka orang tersebut akan semakin giat ingin selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri utama orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang takut, bersedih dengan kehilangan harta, bersedih kehilangan mobil, bersedih kehilangan motor, bersedih kehilangan apapun, bersedih tetapi dia tidak takut meninggalkan 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh. Padahal 2 rakaat sebelum salat subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat salat subuh sebelum salat subuh itu lebih baik daripada duit 100 juta, lebih baik, lebih mulia daripada uang 1 miliar, bahkan ratusan puluh miliar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa fiha. Orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik, lebih afdal, lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan pada akhirnya nanti akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan bertakwa, berislam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mewanti-wanti kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita meninggal dan janganlah engkau semua meninggal kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah, kecuali dalam keadaan beriman, berislam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga ini sebagai nasihat untuk diri pribadi daripada kita semua bisa mengambil manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang salah Al-Fakir mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah